Oke, selamat malam semua. Update untuk indeks dolar ya dari pergerakan yang tadi siang yang kita planning itu. Kita bahasin dulu ya untuk indeks dolar ini sesuai yang diantisipasi, tetapi saat ini statusnya masih batasan level sementara ya. Kuncinya sih masih tetap perhatikan aja ketika harga ataupun indeks dolar ini menuju ke level terbawah harga saat ini ya, di tanggal ini 105,73 ketika indeks dolar ini mendekati level area tersebut dan ini ke reject. Skenario-nya adalah masih tetap potensial untuk indeks dolar itu menguat, ada dengan catatan yang pertama adalah harga tidak mampu bergerak di bawahnya yang saat ini berfungsi sebagai support 10573. Yang kedua adalah batasan zona demand 105,59 ini tidak di break ke bawah, itu masih ada potensial untuk indeks dolar ini lanjut penguatan, tetapi kita mesti antisipasi resisten minor saat ini yang berada di sedekat mungkin high yang ada di minggu lalu, itu di antara 106,08 sampai dengan 106,10 itu sebagai resisten minor yang pertama. Kemudian yang kedua masih ada area 10627 dan 10645 batasan maksimal sebagai zona pantaunya apabila indeks dolar ini melakukan penguatan di minggu ini adalah 106,83. Kesimpulannya untuk indeks dolar ini masih ada potensial menguat, tetapi masih ada potensi koreksi ini masih belum selesai ya. Kuncinya balik lagi antara 105,73, batasan maksimal adalah 105,600 ini. Selama level area tersebut tidak di break, masih ada ini mungkin ya, masih akan penguatan kembali di minggu ini. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, masih ada potensial mungkin indeks dolar ini akan menuju level area 104,99 atau sebagai physical price level yang berfungsi sebagai support saat ini adalah 105,00. Untuk saya pribadi sih saya masih belum antisipasi ke sana ya. Saya lebih prefer malam ini sampai dengan besok saya akan fokus pantau di batasan terbawah 105,600 terlebih dahulu ya. Kemudian untuk gold, pergerakan untuk gold ya, di video tadi siang mungkin saya akan cari ancang-ancang setup sell kalau misalkan zona supply yang di blok hijau ini tidak dijebol ke atas. Aktual yang terjadi saat ini adalah zona ini break ke atas. Secara otomatis planning saya untuk ancang-ancang cari setup sell ini masih tercancel ya, tercancel, masih belum masuk ke market tentunya. Jadi batal. Kita lihatin dulu dari segi time frame H1, rank area weekly-nya. Batasannya sebenarnya untuk resisten pertama itu masih ada 2309, kemudian support pertama itu level areanya 2324. Zona tengah atau sebagai level area pivot itu kurang lebih di kisaran 2366. Ketika harga dari bawah bergerak ke atas dari segi time frame 1 ini nggak langsung, tetapi ada reaksi atau rally base. Rally ini bisa kita tandain sebagai zona demand terdekat. Nah, karena zona demand ini lebar, jadi ini biasanya saya ambil setengahnya aja untuk patokannya ya. Kuncinya adalah mungkin kita akan lihatin untuk gold ini, kalau misalkan kuat ke bawah, syaratnya adalah zona demand terdekat ini harus di break terlebih dahulu. Mungkin kita akan lihatin pergerakan ini sedekat mungkin menuju 2324. Tetapi kalau level area yang bertumpuk dengan pivot atau zona tengah 23665 mampu menahan pergerakan, ketika nanti gold ini ke bawah masih ada potensial mungkin akan ngejar resisten pertama weekly yang berada di 2309. Hari ini untuk menentukan titik entry yang mesti diantisipasi ya, kalau misalkan terjadi pembalikan arah, level-level area yang mungkin bisa kita pantau. Masuk dulu ke time frame daily ya. Ini saya tarik dulu dari segi high low, dari segi time frame daily. Garis putus-putus ini adalah support resisten daily yang mungkin akan menjadi fokus hari ini ya. Batasan maksimal zona pantau kalau misalkan terjadi high volatility dari segi time frame daily. Batasan maksimal resisten 3 dan resisten 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2429 sampai dengan 2439, zona yang di blok biru. Kemudian support 3 dan support 4 itu berada di level area 2321 sampai dengan 2310. Ini numpuk atau yang resisten support 3-nya daily itu bertumpuk dengan support pertamanya weekly yang berada di 2324. Jadi ini ada level area numpuk yang mungkin ini nanti akan terjadi potensial kalau misalkan gold ini ke bawah, ini mungkin akan ada reaksi ketika menyentuh level area antara 2310 sampai dengan 2324 ya, kurang lebih di level area tersebut, karena ini ada level area 3 support ini yang saling berdekatan. Dari segi time frame daily-nya kita masuk dulu untuk H1 ya, untuk mengantisipasi kalau misalkan gold ini nanti sejauh mana. Perhatikan di kiri, kalaupun harga keangkat ke atas, level area 2388 atau sebagai resisten pertama daily, di sini juga ada sebenarnya. Kalau kita zoom out di time frame M15, ini ada level area drop
habis drop sebenarnya. Nah, level ini bisa kita tandain sebagai zona supply terdekat saat ini untuk antisipasi kalau misalkan gold ini harga mampu kuat ke atas. Batasannya adalah di zona blok hijau, kurang lebih di kisaran level area 2386 sampai dengan 2393. Kuncinya adalah karena tadi ya skenario sel yang saya antisipasi 2378 ini sebagai zona tadi, zona supply-nya break. Mungkin saya akan menunggu sedekat mungkin dengan level area kalau misalkan sedikit keangkat ke atas itu 2386 atau pembulatan 2385 sampai dengan batasan maksimal kurang lebih di kisaran level area 2394 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut yang bertumbuh dengan resisten pertama daily. Baru nanti mungkin saya akan pertimbangkan kalau ada konfirmasi pembalikan arah di kisaran level ketika harga ini keangkat ke atas masuk ke zona supply, mungkin ketika keluar dari zona supply-nya ini mungkin saya akan persiapan ancang-ancang cari setup sell, tetapi sebagai targetnya ini nggak bisa jauh-jauh. Support 1 itu berada di 2361, itu yang pertama. Yang kedua adalah support 2 daily, itu berada di 2341. Masih ada potensial mungkin kalau terjadi high volatility untuk gold ini terkoreksi ke bawah dari segi time frame besarnya. Minggu ini fokusnya adalah batasan maksimal sementara ya. Kalau kita lihatin dari segi support resisten daily-nya 2310 sampai dengan 2320 ini mungkin akan menjadikan zona pantau saya terdekat saat ini ya. Nah, ini kita hapus dulu. Kesimpulannya untuk gold saat ini adalah statusnya tinggal tunggu aja, wait and see dulu. Perhatikan untuk pivot daily itu berada di 2375. Jadi ini ada dua skenario. Akankah gold ini mampu sedikit kuat keangkat ke atas menuju zona supply terdekat yang bertumpuk dengan resisten pertama, baru di sini nanti akan ada konfirmasi akan terjadi koreksi sebelum gold ini keangkat ke atas, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan gold ini tidak mampu bergerak ke atas, zona pantau saya pribadi itu mungkin saya akan liatin dari zona pivot daily yang berada di 2375. Kalau bergerak ke bawah, ini nanti saya akan liatin dulu candlenya itu kecil-kecil atau panjang-panjang seperti yang terjadi di kiri yang di sini. Kalau misalkan candlenya ini secara volatility-nya itu panjang banget, mungkin saya akan pantau zona demand break, koreksi, baru mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell ketika terjadi koreksi setelah zona demand break ini dan koreksinya itu tidak mampu lewat di 2375. Tetapi kalau terjadi continue ataupun candle kecil-kecil di sini, mungkin saya akan cari sedekat mungkin di bawah 2375 untuk persiapan ancang-ancang cari setup sell. Tentunya kalau misalkan pola pembentukan candle ini nanti valid ya, kurang lebih ya. Perhatikan kalau kita lihatin dari segi time frame 1, candle merah di sini ketika menyentuh level area 2375 ini ke reject. Nah, masih ada potensial ya. Mungkin nanti kalau gold ini bergerak ke bawah dan candle H1 ataupun H4 mampu tutup di bawahnya 2375, ini mungkin saya akan persiapan ancang-ancang cari setup sell. Saya nggak akan menunggu di 2388. Tetapi kalau misalkan digambar untuk skenario-nya, kalau misalkan dapat sedikit di bawahnya 2375, hati-hati karena jarak untuk stop loss amannya itu adalah berada di level area 225 pip atau sebagai history high di hari kemarin. Itu ruang geraknya ini lumayan gede ya, 225 pip. Tetapi dari segi targetnya, TP1 itu kurang lebih di 2341, ruang geraknya sekitar 340-an pip ya, pembulatan. Kemudian TP2-nya itu bisa taruh di antara 2325 sampai dengan 2320, ruang gerak sekitar 500 pip ini mungkin oke. Tetapi kalau misalkan untuk gold ini nanti masih tetap bermain-main ataupun sideways, karena ini masih ada potensial gold ini sideways. Level area sideways itu berada di antara support pertama daily yang berada di 2361 dan resisten pertama daily itu berada di 2388. Potensial sideways itu akan terjadi ya, kurang lebih sekitar 60% itu akan bermain-main terlebih dahulu di dua level area tersebut. Tetap antisipasi, tetap waspada. Saran saya sebagai kesimpulan akhir video ini, kalau di luar planning jangan masuk terlebih dahulu, pastikan ada konfirmasi yang valid baru masuk ke market. Kalau di luar planning, saran saya adalah wait and see dulu ya. Kalau sesuai planning sih nggak masalah, tapi kalau di luar planning saran saya adalah mending sabar dulu, tunggu dulu, daripada maksa masuk ke market akhirnya keseret kena stop loss, itu yang nanti diantisipasi ataupun dikhawatirkan ya. Jadi tetap sesuai dengan planning. Untuk saat ini saya masih belum ada entry apapun di gold ya. Dua skenario ya. Tadi saya akan menunggu di skenario yang pertama, kalau harga mampu
menuju 2388 ini akan saya tunggu di sana, cari konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya baru masuk ke market untuk entry sell. Tetapi dari segi time frame H1 ataupun H4 nanti kalau gold ini tidak mampu ke atas dan ada penurunan pergerakan yang signifikan atau harga minimal mampu tutup close candle ya antara H1 atau H4, harga berhasil close di bawahnya 2375, ini mungkin saya akan masuk sedikit di bawahnya untuk ancang-ancang cari setup sell, tetapi target saya TP1 itu sama 2341 dan 2325 sebagai TP2 nya. Jadi saya lebih memilih netral dulu karena ini rawan, hati-hati dengan geopolitik saat ini ya, tetap waspada. Oke, mungkin itu aja gambaran saya untuk gold hari ini ya. Kalau kita liatin ini ya sideways-nya ini panjang banget antara yang sudah saya sampaikan tadi, antara support pertama sampai dengan support kedua masih ada potensial ini sideways berlanjut. Waspada intinya ya. Ingat jangan overload, jangan overtrade, tetap konsisten. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.